Dalam sebuah hadis disebutkan dari hadis Bara bin Azib radhiyallahu an, ketika Nabi SAW menunggu di mana sebagian para sahabat sedang menggali kuburan dan sedang dibuatkan lahat, disitulah Nabi SAW memberikan ceramah kepada para sahabat sambil menunggu kuburan itu digali. Kemudian Nabi SAW bercerita tentang bagaimana ruhnya seorang mukmin dan ruhnya seorang kafir apabila dicabut Allah Subhanahu wa taala lewat malakul maut. Kata Nabi SAW, apabila ruh itu dicabut, tabi'ahul basar, maka pandangan akan mengikutinya. Makanya setiap orang yang mati pasti melotot. Disitulah disunnahkan untuk diusap dan ditutup supaya tidak menakutkan orang lain. Dan ruh dicabut itu dari mulut seseorang. Kata Nabi SAW, apabila ruh itu seorang mukmin, maka ruh itu akan dicabut dimulai daripada ujung-ujung jari tangan dan kaki, kemudian pelan-pelan naik sampai ke tenggorokan. Dari situlah kemudian ruh keluar daripada lisannya. Kata Nabi SAW, keluarnya seperti air yang terakhir keluar dari botol. Anda bisa bayangkan, kalau seandainya sedang memegang botol aqua dan itu masih penuh airnya, kemudian kita tuangkan, tentu air itu akan sangat deras keluar. Tapi ketika dalam botol itu cuma satu tetes saja yang tersisa, tentu apabila kita tuangkan akan berjalan pelan-pelan. Kata Nabi SAW, ruhnya seorang mukmin itu ketika keluar seperti tetesan terakhir yang keluar dari mulut teko. Artinya pelan. Disitulah Allah Subhanahu wa taala mengutus 3 malaikat. Pertama malakul maut, dan yang kedua malakul rahmah. 2 malaikat rahmat yang membawa kain kafan dari sorga dan hanut, wewangian dari sorga. Disitulah 2 malaikat ini membisikkan di telinga orang yang sedang sakaratul maut dari ruh-ruhnya orang-orang yang beriman, dan mengatakan, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, keluarlah dan kembalilah kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu ruh tercabut oleh malakul maut, kemudian diletakkan di kain kafan dari sorga, kemudian baunya sampai membumbung ke langit. Para malaikat yang di langit bertanya, itu ruhnya siapa? Maka sebagian mereka mengatakan ruhnya fulan ibn fulan. Maka pintu langit pertama dibuka, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, sampai ketujuh. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, letakkan catatan amalnya di tempat yang paling tinggi fil illiyin, dan kembalikan ruh ke dalam jasadnya. Akhirnya kemudian para malaikat ini pun mengembalikan ruhnya ke dalam jasadnya. Ketika ruh itu sudah menyatu lagi dengan jasadnya, kemudian dia tersadar. Kata Nabi SAW, dia sempat mendengar suara terompah orang-orang yang mengantarnya. Ketika suara terompah orang-orang yang mengantarnya semakin jauh, kemudian keluar dari areal kuburan, disitulah 2 malaikat yang disebutkan dalam riwayat Munkar dan Nakir bertanya tentang 3 perkara. Pertama bertanya tentang man rabbuka, siapa Tuhan. Yang kedua, wama nabiyuka, siapa nabimu. Dan yang ketiga, wama dinuka, apa agamamu. Maka Allah Subhanahu wa taala gambarkan orang-orang yang beriman
Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit. Orang-orang yang beriman itu Allah mantapkan jawabannya. Apabila ditanya siapa Rabbmu, maka dia akan bertanya Allah. Apabila ditanya siapa nabimu, maka dia akan menjawab Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila ditanya apa agamamu, maka dia akan menjawab Islamlah agamaku. Ketika dia sanggup menjawab, tiba-tiba penyuruh dari langit mengatakan, sadaqa abdi, hambaku telah benar. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, bentangkan kuburan itu seluas-luasnya. Kemudian hembuskan angin dari sorga. Maka tiba-tiba kuburan itu meluas. Kemudian angin dari sorga masuk ke dalam kuburan. Disitulah datang seseorang yang sangat tampan sekali, yang sangat indah sekali, yang sangat luar biasa tutur katanya. Tiba-tiba datang kemudian mengajak bicara, ngobrol. Tanpa terasa kemudian kiamat sudah dibangkitkan. Maka orang ini bertanya, siapa kamu? Kenapa kamu asik sekali berbicara dan ngobrol dengan saya? Maka orang ini mengatakan, ana amaluka saleh. Sayalah amal soleh. Sayalah solatmu. Sayalah puasamu. Sayalah qiraatul Qur'anmu. Sayalah birrul walidainmu. Sayalah zikirmu. Dan begitu seterusnya. Maka ketika itu dia berdoa kepada Allah Azza wa Jal, ya Rab aqimis sa'ah. Ya Rab, segerakan bangkitkan kiamat agar aku bisa kembali kepada harta dan keluargaku. Ini gambaran ruhnya seorang mukmin. Tapi gambaran ruhnya orang kafir berbeda tentunya dengan ruhnya orang mukmin. Kata Nabi SAW, ruhnya orang kafir itu dicabut seperti seseorang menancapkan pisau seperti cerulit ke dalam kambing wol. Kemudian bulunya disiram oleh air. Ketika pisau yang berbentuk bengkok itu dimasukkan ke dalam bulu wol yang sangat tebal, kemudian bulu itu disiram air, kemudian dipaksa dicabut, maka tentu akan merontokkan seluruh bulu-bulunya. Begitulah gambaran Nabi SAW. Ruhnya orang kafir apalagi dicabut seperti itu, akan merasakan sakit yang luar biasa. Disitulah kemudian diutus 3 malaikat, 1 malaikat maut dan 2 malaikat azab. Malaikat azab ini terus membentak-bentak ruh yang akan keluar itu dengan mengatakan, ukhruji ila sakhatim minallahi wa ghadabi. Keluar engkau kepada kemarahan Allah subhanahu wa ta'ala dan kemurkaannya. Dari situlah ruh tidak mau keluar, tapi tetap saja oleh malaikat maut dipaksa keluar, sehingga dia merasakan sakarat, merasakan rasa sakit yang luar biasa. Maka setelah ruh itu dipaksa keluar, langsung kemudian malaikat azab memasakkan kain kafan dari neraka dengan bau busuk yang luar biasa, sehingga satu pun malaikat yang di langit tidak berani mendekatinya. Akhirnya ketika ruh sudah masuk ke dalam kain kafan berbau busuk itu, malaikat hanya bisa saling melempar satu dengan yang lainnya. Tidak ada yang berani mendekat. Disitulah Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan dia tidak bisa naik ke langit. Jangan lagi langit kedua, ketiga, keempat, keenam, sampai ketujuh. Langit pertama pun tidak dibukakan pintunya. Dan itulah isyarat Al-Quran, la tufattahu lahum abwabus sama wa la yadkhuluna al-jannah hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Bahwa pintu langit tidak dibukakan kepada mereka. Kalaupun dibukakan kepada mereka, mustahil. Dan mereka tidak akan masuk ke dalam sorga sampai ada cerita unta masuk ke liang jarum, kata Allah. Lihat bagaimana tersiksanya ruhnya orang kafir ini, ruhnya orang munafik. Maka ruh itu kemudian dijatuhkan dari langit, kemudian masuk lagi ke dalam jasadnya dengan kondisi sudah patah, kesakitan, ibarat Anda jatuh dari ketinggian. Disitulah tiba-tiba ketika sadar, 2 malaikat Munkar dan Nakir sudah membentaknya. Man rabbuka, siapa Rabbmu? Dia hanya mengatakan, la adri,
Aqulu kama qala an-nas wa fa'altu kama fa'ala an-nas. Aku tidak tahu. Aku hanya mengatakan apa yang dikatakan manusia, dan aku hanya berbuat apa yang aku lihat manusia berbuat. Hanya taklid, ikut-ikutan. Maka dia pun dipukul setiap salah menjawab dengan gada malaikat yang kalau diletakkan di gunung Uhud, hancur gunung Uhud itu, kata Nabi SAW. Kemudian ditanya tentang siapa nabinya, tidak bisa menjawab. Kemudian ditanya tentang apa agamanya, tidak bisa menjawab. Maka ketika itu datangkan laki-laki yang jelek, laki-laki yang tuli, laki-laki yang bisu, yang hanya di tangannya palu yang siap memukul-mukul dia sampai kiamat dibangkitkan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Ketika itu ada seruan dari langit, an kadzdzaba abdi, hambaku telah berdusta. Sempitkan kuburannya, bukakan pintu ke arah neraka, biar hembusan-hembusan neraka masuk ke dalam kuburannya. Dari sinilah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, seorang khalifah, apabila diceritakan surga dan neraka, Utsman tidak pernah menangis. Tapi kalau diceritakan tentang kuburan, Utsman itu langsung menangis. Alasannya apa? Kata Utsman bin Affan, karena kuburan itu yang menentukan kemana arah seseorang. Kuburan itulah yang menentukan kemana arah seseorang. Apakah dia masuk ke dalam ashabun nar ataukah ashabul jannah. Makanya Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala, ketika dia ziarah kubur di akhir hayatnya, kemudian dia menangis di kuburan, dan dikatakan, wa ma yubki ya khalifah, apa yang membuat anda menangis wahai khalifah? Kata Umar bin Abdul Aziz, fa ana la adri min ayyi fariqaini ana. Soalnya aku tidak tahu dari kelompok mana saya. Apakah saya kelompok ahlun nar ataukah ahlul jannah? Apakah saya kelompok yang akan dimasukkan ke dalam neraka ataukah saya kelompok yang akan dimasukkan ke dalam sorga? Aku tidak tahu. Dari situlah dia menangis dan menangis orang-orang di sekitarnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah ada satu tugas untuk mengingatkan kita kepada fitnah kubur yang berujung kepada azab kubur ataupun nikmat kubur. Sebuah sunnah yang sudah langka dijalankan manusia, yakni ziyaratil kubur. Kata Nabi SAW, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha fa innaha tudzakirukumul akhirah. Dulu aku larang kalian ziarah kubur, tapi sekarang ziarahlah kalian ke kuburan-kuburan kaum muslimin, karena itu hanya bisa mengingatkan kita kepada kematian dan hari akhir. Oleh karena itulah maka ada amalan-amalan disebutkan para ulama. Salah satunya berdoa dalam sholat. Ketika tasyahud akhir, sebelum salam, kita disuruh untuk berdoa dan berlindung dari 4 perkara. Salah satunya dari fitnah kubur. Karena fitnah kubur inilah yang menentukan apakah anda masuk adab kubur ataukah masuk nikmat kubur. Fitnah itu artinya pertanyaan 2 malaikat. Dan pertanyaan itu jawabannya bukan karena hafalan. Anda di dunia ditanya siapa Tuhan anda, pasti anda mengatakan Allah. Siapa Nabi anda, pasti akan mengatakan Muhammad Nabi saya. Apa agama anda, pasti menjawab Islam. Tapi jawaban di kuburan bukan hafalan, tapi jawaban itu adalah amalan yang membimbing kita. Yang mampu menjawab itu amalannya. Solat kita yang mampu menjawab, puasa kita, baca Quran kita, zakat kita, birrul walidain kita, itulah yang akan menjawab. Karena hanya orang-orang yang beriman yang mantap jawabannya. Tapi orang munafik sekalipun sangat hafal di dunia, belum tentu dia sanggup mengucapkannya, sama seperti mengucapkan kalimat la ilaha illallah detik-detik sakaratul maut. Kita lihat, mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu mudah, tapi bagi orang-orang yang sedang sakaratul maut, kalimat itu susah diucapkan. Walaupun hanya itu saja kalimat yang sanggup diucapkan oleh orang yang sedang sakaratul maut, tetapi belum tentu orang bisa mengucapkannya, karena bukan hafalan. Yang mengucapkan kalimat itu bukan hafalan, tetapi amalan dialah. Makanya para ulama mengatakan salah satu alamat husnul khatimah ketika dia bisa mengucapkan kalimat itu, karena Nabi SAW mencontohkannya.
ketika detik-detik sakaratul maut, Nabi SAW mengatakan, La ilaha illallah wa innal mauta la sakarat. La ilaha illallah, sesungguhnya kematian itu sangat menyakitkan. Kalau Nabi SAW saja sakit ketika meninggal, tentu di luar Nabi SAW lebih sakit lagi. Tapi ingat, sakitnya seorang yang beriman ketika ruh dicabut, itu awal merontokkan dosa-dosanya. Tetapi sakitnya orang-orang kafir ketika dicabut, itu awal dari azab dia sebelum masuk kuburan dan sebelum masuk ke dalam neraka. Ma'asyiral muslimin, oleh karena itulah maka jadikan dunia ini senjata, dan senjata yang paling baik adalah doa.